Halo dan selamat datang di video kelompok 6. Kali ini kami akan membawakan materi mengenai analisis pengembangan produk pada PT Indoboga Makmur Sentosa di Surabaya bersama saya, Dugi, yang akan membawakan materi ini. Berikut produk yang diproduksi oleh PT Indoboga Makmur Sentosa. Pada tahun 2000, ada 4 industri tepung terigu nasional yang dioperasikan di Indonesia. Dan pada 2011 ada penambahan 2 industri lagi sehingga total menjadi 16 industri tepung terigu. Persaingan pasar yang ketat membuat orang berpikir bagaimana cara untuk mempunyai kelebihan dalam produknya. Dari sini timbul pikiran untuk menghasilkan produk yang bisa diunggulkan dan memaksa orang untuk berinovasi dan mengembangkan produknya. Perusahaan harus bisa beradaptasi dan berkembang untuk tetap bisa bertahan dan terus berjalan, maka perusahaan akan diteliti dengan alur pemikiran bahwa perusahaan akan diteliti inovasi dan pengembangan produknya. Lalu kemudian meneliti tahap apa saja yang dilalui perusahaan dan apa yang dilakukan perusahaan pada tiap tahap yang ada. Proses perubahan. Dalam tahapan pengembangan produk, perusahaan ini didorong oleh sebuah gagasan produk, sampel yang didapat oleh konsumen langsung atau user, atau dari referensi tren luar negeri, kemudian diolah sesuai tahap-tahap pengembangan. Pengembangan yang dilakukan ada 2 macam. Yang pertama, mengubah model lama menjadi baru dengan tujuan agar lebih diminati oleh konsumen. Dan yang kedua, dengan memproduksi tepung baru. Tepung baru di sini tidak dikomersialkan ke masyarakat, tapi tepung ini diproduksi khusus sesuai permintaan dari perusahaan bakery. Strategi pengembangan produk. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas yang dimana produsen menginovasikan kemasan produk dengan melakukan perubahan pada sistem pengemasan yang dimana tadinya produsen mendistribusikan pada kemasan 25 kg, lalu oleh pedagang dibungkus ulang dengan kemasan kecil setengah atau 1 kg dalam plastik bening untuk dijual lagi kepada konsumen rumah tangga. Dengan adanya pembungkusan ulang oleh pedagang ini, menimbulkan adanya risiko terjadinya penurunan kualitas tepung dan menyebabkan tepung tercampur dengan benda asing, dan ini akan menurunkan nilai pelanggan terhadap tepung terigu yang diproduksi. Selanjutnya akan diteruskan pada rekan kami, Ethan. Jenis pengembangan produk. Pengembangan produk dan inovasi merupakan sebuah hal penting yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan bisnis pasti dengan adanya pesaing di luar perusahaan. Maka dari itu, proses ini penting agar perusahaan mempunyai produk yang berbeda dengan pesaing dan memiliki keunggulan yang menonjol, sehingga membuat orang tertarik dengan produknya. Pertama, memperbaiki yang sudah ada. ASPR, Area Sales Promotion and Representative, yang terjun di lapangan dan keliling ke customer, industri maupun UKM, dengan menggali info harga yang diminati oleh konsumen dan minat pasar konsumen produk seperti apa. Hasil akhir dari perubahan. Produk baru ini dibuat khusus sesuai permintaan, sehingga produk ini langsung tertuju pada konsumen seperti toko bakery. Perusahaan juga memunculkan banyak produk yang tidak hanya tepung, ada juga produk yang benar-benar baru dari perusahaan seperti produk pasta. Tapi dari produk baru tersebut dibuat hanya sesuai untuk permintaan saja. Kesimpulan, perusahaan melakukan pengembangan produk atau inovasi dengan 2 cara. Yang pertama, perusahaan mengembangkan produk yang sudah ada sebelumnya dengan cara mengubah desain kemasan atau membuat sebuah produk baru, inovasi baru. Inovasi baru ini juga mempunyai 2 model. Yang pertama, perusahaan melihat tren adanya peralihan selera masyarakat menjadi penyukai makanan barat, sehingga perusahaan juga memunculkan produk spaghetti dan beberapa makanan barat yang siap saji dan juga praktis. Ada juga perusahaan menghasilkan sebuah produk baru, namun produk ini dibuat berdasarkan permintaan dari konsumen khusus. Konsumen khusus yang mempunyai permintaan pribadi ini biasanya mengambil dalam partai besar seperti pabrik roti, pabrik mie, dan lain-lain. Strategi yang digunakan perusahaan yaitu overall cost leadership, merupakan strategi yang bisa diimplementasikan perusahaan karena melihat pasar yang dituju untuk produk kemasan baru 1 kilo ini adalah pasar basah atau tradisional. Nah, penjelasan barusan menarik banget gak sih? Sekian kami dari kelompok 6, pamit undur diri. Terima kasih.